Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, teman-teman. Oke, kita mulai untuk general reading. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin hari ini saya agak lemah ya energinya karena saya kurang sehat. Jadi mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya hari ini hanya membacakan secara singkat saja ya, teman-teman ya. Sudah 2 hari saya nggak upload konten ya. Saya hari ini ingin sekali uh, membuat konten walaupun cuma durasinya nggak terlalu panjang ya. Oke, kita tarik energi terlebih dahulu, energi kamu ya. Energi kamu yang nonton semuanya. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa sebagian cocok, sebagian tidak. Bisa cocok semua atau tidak cocok semuanya. Karena ini adalah general reading, pembacaan umum untuk banyak orang. Energi rame-rame dan eh silakan kalian simak dari awal hingga akhir ya supaya paham sepenuhnya dan kalian bisa memilah dan memilih bagian-bagian mana yang menurut kalian cocok saja untukmu, ambil ya. Kalau ada yang nggak cocok, abaikan saja karena ini pembacaan rame-rame bukan hanya untukmu. Dan untuk personal reading mungkin sementara saya akan libur terlebih dahulu ya. Jadi saya tidak membacakan untuk perorangan ya. Dan sekali lagi ini bukan perorangan, bukan hanya untukmu tapi untuk banyak orang. Kita simak ya. Energi kamu kita tarik dulu teman-teman. Silakan fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan ini. Oke. Kita lihat energi kamu semuanya yang nonton ya. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari kartu ini. Dari video ini, bukan dari kartu ini. Oke. Untuk tema judul untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini ya. Saya tidak menentukan tema, saya serahkan sepenuhnya bacaan kali ini ya. Semua bacaan saya ya, semua bacaan saya serahkan kepada semesta. Saya tidak membatasi dengan judul ataupun tema ya. Apapun yang ditujukan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian. Kita lihat ya. Energi kamu terlebih dahulu. Oke. Kalau nggak sehat itu lama narik energinya. Oke, kalian sedang bingung, kalian sedang tidak peduli akan sesuatu, atau kalian di sini memilih untuk di sini peace ya, peace. Peace itu damai. Ya. Untuk mencari kedamaian, kalian nggak mau ribet-ribet, kalian nggak mau mikir, ya. Mungkin kayak saya ini, lagi apa? Lagi males mikir, lagi nggak pingin mikir, lagi nggak pingin lihat, lagi pingin cuek. Lagi pengen mengabaikan sesuatu ya. Coba saya lihat, mengabaikan apa ini ya, mengabaikan apa. Kalau volumenya kurang besar mohon maaf ya, kali ini mungkin saya nggak bisa ngomong terlalu keras. Kalian bisa naikkan volumenya di HP kalian. Oke, karena terlalu banyak beban. Oke, kalian sedang cuek atau sedang tidak ingin memikirkan sesuatu. Sesuatu hal ini rupanya pernah membuat kamu terpuruk. Kalian takut ini terulang, sehingga kalian memilih untuk mengabaikan, nggak ingin mikirin, berat, takut, takut, ya ada rasa takut untuk kejadian di mana atau memang kalian belum pernah mengalami, tapi takut, khawatir akan terjadi sesuatu di dalam hidup kalian. Jadi di sini sebenarnya khawatir, makanya cuek atau berusaha mengalihkan pikiran atau berusaha nggak peduli karena apa? Takut akan apa? Oke, karena takut dirinya nggak mampu, takut terpuruk. Di sini berusaha untuk nyantai atau berusaha untuk bersikap kayak apa sih orang kalau nggak pengen punya beban, berusaha mengabaikan, berusaha nggak mikirin, ngalih-ngalihin gitu loh. Ini kondisi kamu yang nonton saat ini ya. Jadi kalau kalian tidak dalam kondisi seperti ini, bacaan ini memang bukan untukmu, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, oke? Oh, ada rasa sakit hati, teman-teman.
karena sudah sakit hati, maka dari itu bersikap cuek. Oke, di sini apa? Completion. Ya, ada perenungan, ada iya. Jadi di sini teman-teman karena mungkin sakit hati yang terlalu dalam, luka yang diakibatkan oleh seseorang atau sesuatu ya, sehingga kali ini kalian berusaha untuk menampik, menghempas, untuk berusaha tidak peduli, berusaha cuek tapi juga santai ya. Ini energi yang ketarik. Jadi, ini yang ditunjukkan oleh semesta teman-teman. Jadi mohon maaf kalau untuk kalian yang kali ini energinya tidak ketarik kali ini. Mungkin bacaan ini bukan untuk kamu saat ini ya. Mungkin kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok bukan yang ini. Oke, kita lihat. Kenapa kalian kok eh, takut ya? Takut terpuruk lagi atau takut eh, takut terpuruk pokoknya ya, takut terpuruk. Maka dari itu eh, kalian mungkin yang pernah sakit hati atau mungkin saat ini sakit hati berusaha untuk cuek. Kalian sakit hati karena apa? Terpuruk karena apa? Dan di sini kalian sudah merenungkannya, tapi berusaha untuk menyikapi sesuatu itu dengan santai. Sesuatu itu apa? Hal apa yang kalian hadapi sehingga kalian sakit hati dan takut untuk terpuruk? Coba kita lihat. Oke, di sini terkait dengan satu hal yang sekiranya membuat kalian itu ini sudah sering terjadi. Coba. Oke, yes. Ini the word mungkin ya. Bentar. Yes. Mungkin kalian ya di sini ya. Mohon maaf ini agak-agak serem sih ya. Maksudnya serem dari versi saya. Mungkin kalian tidak menganggapnya serem. Di sini ada Demagus itu adalah sesuatu yang magic ya. Magis atau mungkin sihir ya. Saya nggak tahu juga mungkin yang membuat kamu terpuruk, membuat kamu sekarang berusaha untuk mengalih-alihkan pikiran, nggak mikirin itu. Ada sesuatu hal yang berkaitan dengan sihir, teman-teman. Di mana di sini ada sakit hati yang mempengaruhi, ya. Saya juga nggak nyangka kenapa energinya seperti ini. Di sini kalian sudah merenung, kalian banyak memohon petunjuk sama Yang Kuasa, dan di sini kalian berusaha untuk tidak terfokus atau memikirkan hal-hal yang sifatnya mungkin kalian menengarai ya, atau mungkin menyangka ada sesuatu hal atau memang secara secara kalian sudah tahu banget atau mungkin infonya valid bahwa kalian ini atau kalian bisa merasakan secara langsung bahwa ada sesuatu hal yang sifatnya magis atau sifatnya magic atau sifatnya sihir di sini. Oke, mohon maaf, saya nggak biasanya baca keluar sihir-sihir. Kalau kalian yang lama pasti tahu bahwa saya sangat membatasi hal-hal yang seperti itu ya, berusaha tidak terhubung ya. Tapi entahlah hari ini yang muncul ini. Mungkin ada kaitannya dengan energi saya juga yang saya bilang kurang enak ini. Ya, entahlah itu, tapi saya pun juga berusaha untuk mengalih-alihkan. Oke, di sini ada happiness ya, happiness. Nine of Cups, kebahagiaan sih ini. Saya melihat ya teman-teman, kalian menampakkan kebahagiaan. Kalian menampakkan aku baik-baik saja, padahal kalian tidak. Kalian tidak. Cuman supaya apa? Supaya gini, supaya gimana sih orang kalau dalam kesulitan, dalam satu masalah, atau orang-orang yang mungkin kalian nggak sehat, mungkin seperti saya ya. Di sini berusaha untuk menampakkan kesehatan, menampakkan kebahagiaan. Untuk apa? Supaya nggak terfokus sama hal-hal yang sifatnya mungkin menyakitkan, hal-hal yang mungkin sifatnya tidak menyenangkan. Jadi bisa dikatakan mungkin kalian dari sisi negatifnya adalah, "Oh palsu, munafik padahal kau hancur," ya. Tapi it's okay.
kalau memang itu bisa menjadi motivasi atau justru menjadi penyemangat untuk kalian ya. Kita lihat lagi ya. Saya lihat kalian mungkin berpura-pura bahagia, tapi it's okay. Mungkin kalau itu bisa menjadikan kalian lebih positif, tidak terfokus yang namanya kehancuran yang kalian takutkan tadi, atau mungkin situasi kondisi yang tidak mengenakkan membuat kalian terpuruk. Oke, saya lihat lagi ya. Atau di sini ada hal ya, ada hal yang sifatnya sihir, di mana di sini ada sifatnya sakit hati karena apa? Mungkin kalian ya adalah orang-orang yang mungkin bisa membuat iri orang lain ya karena kalian tampak bahagia, kalian tampak cuek dan kalian merasa damai. Di sini ada yang terusik hati-hati busuknya ya. Sehingga hmm, ya mungkin ada yang sifatnya sihir. Saya hanya baca ya teman-teman ya. Saya hampir nggak pernah baca yang kayak gini. Kalian bisa bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa zoom kan? Saya nggak usah angkat kartu ya. Dari satu persatu kartu saya tunjukkan sama kalian. Jadi di sini sekali lagi saya tidak membuat batasan judul ya. Jadi untuk mengarah-ngarahkan cerita saya enggak, saya apa adanya. Saya lihat lagi apa yang kau hadapi. Queen of Wands. Oh, mohon maaf teman-teman, ini sangat mengarah ya dan intuisi saya sangat kuat di sini. Ada seseorang dengan energi feminin. Wands itu energi tindakan, tindakan magis ya. Karena ada sakit hati, kalian happy, kalian damai. Siapa seseorang? Feminin ini tidak selalu perempuan ya, bisa laki-laki juga. Karena tarot tidak mengenal laki-laki atau perempuan, tapi bukan gender, tapi lebih ke energi. Energi divine feminin dan divine maskulin. Jadi silahkan kalian sesuaikan. Ini agak riskan ya teman-teman. Jadi kalian harus simak dari awal hingga akhir. Jangan terlalu overthinking ataupun suudzon ya di sini. Ini hanya bacaan kartu, bisa benar bisa salah. Kalian ambil sisi-sisi yang positifnya saja ya. Dan di sini ada power, ada kekuatan teman-teman. Kekuatan akan apa? Kelihatan nggak sih? Kurang jauh ya. Disappointed teman-teman. Sini. Nah, power, disappointed dan lover. Ini bisa terkait dengan kekecewaan cinta. Ada, walaupun tidak semuanya cinta. Bisa juga hubungan, tidak hanya hubungan asmara, bisa juga hubungan persahabatan, pertemanan yang sifatnya itu melekat. Cinta itu kan nggak selalu asmara ya teman-teman. Cinta sesama manusia ya, kasih, tapi ini sifatnya agak agak mengikat. Jadi mungkin kalian terikat dengan seseorang yang mungkin sangat lekat sama kamu. Kemudian mungkin ada kekecewaan dan di sini power magus ya, kekuatan magic. Dan energinya feminin, mungkin orangnya baperan, jadi nggak selalu perempuan ya, bisa laki-laki pun tapi energinya baperan, sensitif ya, agak manja ya, seperti itu. Ada energi-energi kelembutan ya, walaupun tidak semuanya. Silakan kalian ambil, kalian pilih dari bagian-bagian kartu ini yang cocok saja untukmu ya, kalau nggak cocok abaikan saja. Kita lihat ya siapa seseorang ini supaya lebih jelas. Serem sih. Padahal kalian di sini berusaha nggak mikirin ya, berusaha cuek. Lebih banyak kalian bawa doa. Tapi yang namanya orang berhati jahat kita nggak pernah tahu ya. Saya juga nggak ingin suudzon ya. Ini bisa benar bisa salah. Silakan kalian sesuaikan saja dengan nyatanya ya. Lebih percaya sama hal-hal yang nyata daripada pembacaan kartu seperti ini. Tapi setiap yang nyata belum belum tentu juga itu adalah kebenaran. Harus dicek lagi. Oke, kita lihat ya. Seseorang ini siapa? Seseorang ini adalah orang yang ada aja idenya ya. Ingin melakukan banyak hal.
Apakah orangnya kreatif? Pemikirannya agak cerdas sih. Dia pikirannya maju, pikirannya maju. Idenya banyak. The Chariot. Dan orang ini kalau punya ide ingin segera diwujudkan. Segera ingin diwujudkan, ya. Orangnya agak nggak sabaran. Dalam melangkah juga tidak terlalu dipikirkan, agak gegabah. Orangnya adalah orang yang mengejar duniawi. Mengejar duniawi. Orang-orang yang energinya muda dalam mengejar duniawi. Energi muda seperti apa? Karena di sini prince ya, bukan king. Jadi energi-energi orang-orang yang kurang dewasa. Entah itu memang dari segi umur ataupun orang ini memang walaupun usianya banyak tapi orangnya kurang dewasa. Jadi pikirannya hanya duniawi tanpa fundamen yang kuat. Saya lihat lagi ya. Dominion. Oke. Orang ini pengen kaya, pengen sukses. Orang-orang yang mengejar popularitas, orang-orang yang tapi saya lihat orang ini sebenarnya kesepian, nggak banyak temannya. Mungkin secara kelihatannya banyak temannya, mungkin teman-teman palsu. Mohon maaf ya, yang tampak di sini seperti itu. Kemudian di sini, hmm, orang ini kok ini ya, nggak kelihatan kalau orangnya itu punya hati buruk ya, punya ide-ide buruk, nggak kelihatan. Mungkin dia banyak di sini saya lihat ya, memang dari keluarga yang mungkin dulunya punya atau sampai sekarang pun punya. Orang yang mampu atau memang secara kehidupan dia eee, relatif punya lah, ya cukup orangnya. Jadi itu teman-teman ceritanya. Coba saya lihat lagi ya, sampai sini siapa dari kalian yang cocok? Silakan tulis di komentar. Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini ya. Terima kasih banyak, kalian adalah penyemangat saya. Ya semoga berkah untukmu teman-teman. Maka dari itu kadang-kadang saya sakit ya, tapi banyak komentar-komentar positif yang dukung saya jadi semangat gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, tidak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Mungkin memang sama semesta dipertemukan dengan saya dengan video ini. Mungkin memang ada pesan semesta yang penting untukmu melalui pembacaan saya. Ya, untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang. Salam kenal dari saya Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja silahkan kalian tuliskan di komentar ya. Terima kasih banyak dan jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Oke, kita lanjut yuk. Untuk melihat sebenarnya orang ini ya, yang ini suka sihir-sihir dan orangnya ambisius ya, ada sakit hati mungkin, mungkin juga kecemburuan karena sebenarnya entah karena kalian itu apapun ya, cuman dari sudut pandangnya orang ini, si dia ini, kamu adalah orang yang bahagia saat ini damai. Padahal kamu dulu itu sempat terpuruk gitu loh. Kenapa kamu sekarang bahagia? Ya, bahagia. Di sini ada rasa iri dengki, teman-teman. Ya, iri dengki, dengki dan tidak terima, ada rasa sakit hati. Oke, saya lihat ya. Sebenarnya sakit hatinya apa ini ya? Yang sebelah sini ya. Saya tetap pakai kartu ini. Sakit hati kenapa? Sakit hati kenapa? Silakan kalian sesuaikan ya teman-teman. Ini agak riskan sih. Kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan ya. Kenapa sih sakit hati? Oke, kenapa kamu jadi bintangnya bukan aku? Kenapa kamu bersinar seperti bintang? Kenapa harapan-harapanku mungkin ya, yang kedua, skenario kedua. Kan bisa general bisa macam-macam teman-teman yang ketarik energinya ya. Kalian sesuaikan saja. Saya tinggal bacakan saja, kalian pilih saja. Oke. Di sini teman-teman, dia juga begini. Ada harapan yang ingin dia wujudkan bersama kamu, tapi tidak terlaksana.
Jadi dia di sini sakit hati. Kita lihat lagi kenapa dia sakit hati ya. Kenapa kamu sakit hati? Ini benteng kamu cuma doa ini ya, teman-teman. Doa kamu melindungi kamu. Ada kekhawatiran. Apa yang membuat dia khawatir? Kekhawatirannya adalah kepada siapa aku bersandar? Kepada siapa? Sebenarnya orang ini melekat sama kamu. Saya lihat tadi the lover ya. The lover ini lebih kepada sesuatu hal yang mengikat ya, sesuatu hubungan yang mengikat. Bisa cinta, bisa kasih, bisa apapun ya. Jadi saya melihat orang ini sangat khawatir ya. Tanpa kamu dia sepertinya ya tidak bisa menemukan orang selain kamu yang bisa sangat cocok, sangat menyenangkan bagi dia ya. Sebenarnya orang ini cocok sekali sama kamu, sayang sekali sama kamu ya. Tapi ini ada sakit hati. Kenapa sakit hati? Di sini sakit hatinya juga kamu yang aku harapkan, kenapa sekarang tak bisa lagi kuharapkan gitu. Saya nggak tahu ya. Ini kita belum lihat perjalanannya apakah kalian pisah atau bagaimana ya. Kita cuma lihat bagaimana dia sakit hati. Mungkin bisa muncul ya nanti ya. Kalau nggak muncul saya pun juga tidak mau ngarang ya. Kalau nggak ada kartunya saya nggak sebutkan. Di sini juga ada kekhawatiran. Iya, kekhawatiran bahwa kamu lebih sukses, kamu lebih oke daripada dia. Kemudian, kemana lagi aku cari bantuan kalau memang nggak ada kamu, ya? Kalau nggak kepadamu. Saya nggak tahu apakah kamu sudah nggak mau memberikan mewujudkan harapan-harapan dia, nggak bersama dia, saya nggak tahu ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Saya lihat kenapa dia sakit hati. Oke, yang paling membuat dia sakit hati karena kamu ya mungkin menghadirkan orang lain. Ya, ini nggak hanya hubungan asmara teman-teman ya, persahabatan, pertemanan, relasi, kerja, bisnis ya. Jadi di sini dia itu ingin adalah satu-satunya. Tapi kenapa kamu ya mungkin kalau dalam pertemanan kenapa kamu tidak hanya bersahabat sama aku? Ini contoh saja ya, bukan kejadian asli ya. Ini hanya contoh supaya untuk mempermudah kalian memahami. Kenapa harusnya kamu bersahabat denganku, bukan dengan yang lain-lain? Ini ada unsur-unsur kepemilikan walaupun dalam persahabatan. Kadang-kadang seseorang atau dalam pertemanan atau bisnis, inginnya orang itu hanya untuk kita ya, ada keserakahan seperti itu yang saya rasakan. Kemudian di sini oke, di sini kenapa dia sakit hati? Atau mungkin kamu, ini kan bisa terbolak dan terbalik ya teman-teman, energi-energi yang saya bacakan tadi bisa terbolak-balik ya, karena energi general itu bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Silakan kalian sesuaikan saja. Memang beda dengan personal itu hanya dibacakan untuk kamu, untuk apa yang kamu tanyakan. Ini general rame-rame masalah ya. Jangan terlalu sensitif, bijak-bijak dalam menyikapi dan berkomentar. Jadi begitu teman-teman ya. Orang ini entahlah merasa kamu curang sama dia ya. Itu yang membuat dia sakit hati. Coba. Bagaimana situasi kondisi dia saat ini? Kenapa dia sampai sekarang, sampai saat ini ya, bisa memang barusan aja atau memang sudah lama. Orang ini ada yang namanya the magus ya, sihir. Kita lihat. Saya mau bakar dupa ya. Saya tinggal dulu ya. Saya mau ambil dupanya ya. Saya pause dulu. Buat apa Bunda dupanya? Buat wangi, biar saya nggak lemes ya. Biar kalau mood booster ya, mood booster. Saya taruh sana ya. Inilah. Oke. Kita lanjut ya untuk melihat situasi kondisi dia saat ini seperti apa. Situasi dia saat ini seperti apa. Dia sebenarnya sukses loh.
Dari kacamata dia, dari ukuran dia cukup makmur, ya. Dia cukup bangga dengan kondisi dia saat ini. Tapi kenapa? Tetap ada Magus. Sakit hati ini orang beda-beda teman-teman ya. Ada yang bisa mengelola luka batinnya, sakit hati, kecewanya dengan baik. Ada juga malah justru mengarahkan ke hal yang negatif. Termasuk orang ini. Lanjut ya teman-teman ya. Situasi kondisi dia seperti apa? Oh, prestis. Dia banyak mempelajari sesuatu. Dia oke. Dia banyak pengagumnya. Dia banyak yang menyukai. Apakah dia tidak bahagia? Bahagia, ya, bahagia. Dan saya melihat ya, dia punya pekerjaan yang menyenangkan. Dan dia punya teman-teman ya yang baik saat ini. Oke, situasi kondisi dia. Tapi di sini selalu ada yang membuat dia bimbang, membuat dia juggling. Seperti orang yang kayak ketagihan menyakiti orang lain, psikopat ya, psikopat. Jadi dia ini berubah-ubah. Kadang saat dia stabil, saat dia di atas atau dia itu kondisi stabil, dia mungkin nggak akan kepikiran kamu. Tapi saat dia, ya, saat dia punya uang, saya nggak tahu ya, atau saat dia ada aja saatnya. Jadi nggak mesti. Saat dia itu teringat sama kamu, sakit hatinya keluar, dan kemudian, yaitu, saya melihatnya ya orang ini ya. Secara kekeluargaan, keluarga dia sebenarnya baik-baik saja sebenarnya. Tapi entah kenapa ya, saya melihat energinya ada yang kurang baik ya. Kalau dari kartunya mungkin ini adalah keluarga bahagia, keluarga dia bahagia. Tapi entah kenapa ya, saya merasakan dari warna, walaupun banyak yang warnanya merah, tapi dari energi ini saya merasakan keluarganya panas, ya panas. Entah kenapa, karena mengejar kebanggaan-kebanggaan, saya nggak tahu juga ya kenapa ini. Situasi kondisi dia, saya melihat juga ya, dalam hal Magus ini, saya cuman khawatir ya, khawatirnya begini, nggak hanya kamu ini yang kena sihir-sihir, bisa juga keluarga kamu ya. Semoga tidak teman-teman, apa yang saya katakan bisa benar bisa salah ya. Saya hanya membaca kartu ya dengan intuisi juga. Saya lihat ya, energi dia ke kamu, apakah dia sebenarnya masih marah atau hanya iseng aja? Ada loh orang iseng, ya. Orang iseng yang membuat sihir-sihir atau ngetes-ngetes aja. Saya lihat ya. Semoga nggak ada yang seperti ini ya teman-teman. Semoga nggak ada yang cocok karena kok energinya jelek banget ya. Semoga nggak banyak yang cocok. Love, energi dia kepadamu. Sebenarnya dia sayang loh sama kamu. Ingin hubungan yang harmonis. Tapi entah kenapa ya. Coba saya lihat lagi. Energi dia ke kamu. Dia sayang sama kamu. Ya mungkin orang kadang-kadang kebencian atau luka itu ditimbulkan dari perasaan sayang, perasaan cinta. Ini nggak hanya hubungan asmara ya teman-teman, ke keluarga, kerjaan, bisnis bisa. Karena sayang, karena suka awalnya, ya, tapi mungkin dikecewakan. Tapi di sini ada yang namanya persaingan, ya, kemenangan. Atau mungkin, ya, di sini ada yang namanya kayak persaingan teman-teman. Saya nggak tahu ya. Energi dia ke kamu itu seperti saingan, walaupun sayang tapi ada yang namanya saingan ya, kayak harus lebih dia daripada kamu ya, kalau lebih kamu dia nggak akan terima, agak toksik teman-teman, energinya agak memaksa, tipikal orang yang maksain. Mungkin awal-awalnya kamu nurut, kalau kamu nggak nurut lagi, begini kejadiannya. The Moon, energi dia kepadamu, dia sering mengingatmu di malam hari, bahkan dia memimpikan kamu, memendam dirimu di dalam hatinya ada. Oke. Wow, saya melihatnya di sini ya. Ada yang sihirnya memang dia lakukan sendiri, mohon maaf ya teman-teman ya. Dia sering, eee,
The Magus itu memang penyihir ya, artinya kalian bisa browsing ya. Ini bahasa Persia kalau nggak salah ya. Tapi teman-teman, eee, sihir itu tidak selalu hal yang sifatnya mantra-mantra atau dengan jin-jin atau dengan yang kayak dukun-dukun gitu. Bisa juga ini adalah, dari dirinya, seperti keyakinan yang dia wujudkan dengan doa, dengan dia berusaha untuk menarik energimu dengan, batin, dengan telepati bisa, ya. Bisa di sini, nggak hanya sihir yang membuat apa-apa ya. Oke, Prince of Swords. Dia sangat kepikiran kamu dan selalu ingin menarik energimu, ya. Seperti itu teman-teman. Kita lihat ya sebenarnya tujuan dia apa ya. Tujuan dia seperti itu apa? Kita lihat yuk. Kenapa sih dia harus seperti itu? Ya, tujuan dia apa? Tujuan dia apa? Tujuan dia apa? Hmm, di sini teman-teman. Dia itu merasanya, ya. Merasanya sudah memberi banyak sama kamu. Jadi mungkin di sini karena, dia merasa sudah memberikan banyak hal sama kamu, dia merasa sakit hati, ya, sakit hati seakan-akan kamu seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Ya ini bisa kebalik juga ya teman-teman ya. Bijak-bijak, jangan terlalu sensitif dan jangan suudzon dulu. Saya hanya bacakan. Oke, lanjut ya. Apa sebenarnya tujuan dia? Karena dia sakit hati, ya. Dia menarik energimu, tujuan dia, ya. Supaya kamu nggak punya teman seperti dirinya, ya. Tapi saya lihat dia sudah punya banyak teman. Mungkin yang seperti kamu nggak punya dia, nggak ada, ya. Dan di sini sebenarnya tujuan dia apa? Dia ingin ingin kamu tahu bahwa betapa sakitnya, ya, betapa sakitnya tanpa dirimu, sepi tanpa kamu, ya. Dia ingin supaya kamu itu kesepian kayak dia. Ya mungkin tampaknya dia banyak teman, tapi mungkin hatinya sepi. Dan dia ingin tahu atau sadar, kamu sadar ya, bahwa dia sudah banyak memberi kepada kamu. Ya. Saya lihat lagi. Ini lebih banyak sakit hatinya sih tujuannya ya. Tujuannya supaya kamu meminta ya, mendekati dia. Ya, supaya kamu ada apa ya? Ada hal yang bisa menghubungkan sama dia. Nah, kenapa ya orang ini pakai cara-cara kayak gini ya? Nanti kita lihat ya. Kenapa nggak langsung aja ya? Segitu pengejutkah ya? Dia sebenarnya ini ya, seperti mengidolakan, pengen sama kamu tapi sakit hati gitu loh. Intinya seperti itu sih. Kita lihat lagi ya. Apa sih tujuan dia? Banyak tujuan dia yang ingin dia wujudkan sama kamu. Seakan-akan kamu itu segalanya loh buat dia. Banyak hal yang belum dia wujudkan. Dan dia merasa sendiri, ditinggal sendiri. Padahal kita dulu itu kompak. Mungkin ini adalah pertemanan ya juga banyak. Magician keluar lagi. Tapi dua ya, saya nggak mau ya. Semoga nggak keluar lagi.
tujuan dia. Ada yang pengen kamu nggak bisa melihat dengan pandangan yang baik. Ada yang bertujuan supaya kamu itu tidak bisa melakukan apa-apa, berdiam diri. Ada yang yang tujuannya supaya kamu bingung. Tujuannya ada juga yang biar kamu nggak bisa tidur, supaya kamu juga bermimpi buruk, kamu stres. Tujuannya seperti memberi pelajaran ya, karena dia sakit hati, merasa sudah ngasih kamu banyak. Oke. Supaya tidak ada yang mencintaimu. Kalau kamu yang sudah menikah, ingin juga pernikahanmu kacau balau. Jahat banget. Tujuannya sebenarnya untuk mengambil hatimu. Bukan untuk meminta maaf ya. Atau apa. Ya enggak, cuman karena dia sakit hati ya dia berulah. Apalagi yang mau dilihat? Apalagi sih? Bentar ya, teman-teman ya. Ini tujuan ya, yang dia inginkan ini. Apakah dia masih melanjutkan ya? Kalau saya lihat masih melanjutkan teman-teman. Kemudian, apakah ke depannya dia akan kapok? Saya nggak melihat hal yang ke depannya. Ada energi penyesalan atau merasa bersalah nggak dia melakukan ini? Kita lihat ya. Ini bisa benar, bisa salah. Saya hanya membaca energinya saja ya. Energi perasaan dia kepadamu. Energi perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Sebenarnya perasaan dia kepadamu itu, dia ingin kamu hanya miliknya. Ini kartu keserakahan ya teman-teman ya. Perasaan dia kepadamu. Ingin memilikimu. Hubungannya bebas ya, apa aja ya. Kita lihat lagi. Perasaan dia kepadamu. Sebenarnya ingin berkabar, ingin nyambung dia. Tapi caranya kok gini ya. Ingin baikan. Ya baikan ya datang ya minta maaf. Oke. Segampang itu. Sebenarnya ya, perasaan dia itu sederhana sama kamu. Ingin berkabar, ingin ayo, apa ya, dia ingin, perasaan ingin ke kamu ya. Coba, saya mau lihat, kenapa harus seperti ini? Kenapa dia melakukan ini? Bukankah kalau mau datang bisa ya? Atau secara terang-terangan, kenapa dia sepengecut ini dengan menggunakan hal-hal yang seperti itu? Kita lihat ya. Dua. Ya karena dia ingin aja. Dia ingin memang melakukan ini. Ya. Memang ingin melakukan ini, bukan secara terang-terangan, secara hal-hal yang sifatnya kekuatan-kekuatan gaib yang tidak nyata. Ya, bisa doa, bisa apapun ya. Kenapa dia tidak melakukannya langsung? Ya, karena dia menunggu sebenarnya.
menunggu kamu bergerak kepada dia, menunggu mungkin apapun dari kamu, ya. Tapi ternyata enggak, ya. Kamu mungkin cuek, kamu mungkin enggak enggak ada usaha untuk dia, sehingga dia melakukan itu. Kurang satu kartu ya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa enggak terang-terangan aja ya, ngomong langsung? Karena di sini sebenarnya bisa, ingin ada komunikasi, ingin ada pergerakan. Menunggu pergerakan kamu, tapi kamu nggak jalan-jalan. Karena kalian mungkin ada konflik sebelumnya. Atau ada perbedaan, ada salah paham, adu argumen, pertengkaran. Dan ini menyangkut tentang keluarga juga, tentang uang juga, tentang harapan-harapan yang tak tercapai, tak tersampaikan. Karena konflik, bisa. Oke, mau dia sekarang apa? Mau dia sekarang apa? Kamu maunya apa sekarang? Sebenarnya ingin baik ya. Dia sering kepikiran kamu. Kamu maunya apa? Sebenarnya maunya berhubungan baik, tapi caranya kenapa dia terlalu gengsi mungkin ya, untuk muncul secara langsung, secara nyata ke kamu. Jadi lewat energi. Kamu maunya apa? Inginnya kamu yang menemui dia, mencari dia. Oke, lanjut ya. Untuk apa? Atau kalau kembali memulai hubungan, kenapa dia nggak mau bergerak? Enggak. Apa maunya dia? Dia ingin kamu datang, ya. Dia akan melas-melas, ya. Maunya begitu. Tapi dia ingin membalas dengan mengkhianati kamu, ya. Mau balas dendam mau ya. Oke, itu yang terbaca teman-teman. Mohon maaf. Saya hanya membaca apa adanya dan kalian bisa lihat kartunya. Terutama untuk kalian yang sudah sering nonton kartu pastinya tahu arti-arti kartu ini dan saya sesuaikan juga dengan intuisi yang saya miliki. Oke, silakan kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, ambil positifnya, buang negatifnya. Kemudian saya mau ambil tambahan untuk inisial ya. Inisial ini hanya tambahan. Kalau memang ada inisialnya, hanya memantapkan isi bacaan kali ini. Kalau memang tidak ada masalah karena itu hanya tambahan saja. Coba kita lihat ya. Bisa inisial dia, inisial kamu, inisial apapun di antara kalian berdua. Bisa tentang memori, bisa tentang apapun, alamat rumah atau tempat yang kenangan, ya. Oh, nggak banyak ya yang keluar ya. Yang keluar satu per satu. Udah ya. W, O, Q,
M, A, A, O-nya 2, E, K-nya 2, N, D, C 2, Y, Yuli, saya. Ini ada Q-nya 2. Ini banyak angka ya apa? Inisialnya yang double. Jadi ini inisialnya silakan kalian sesuaikan, kalau nggak ada masalah, ini hanya tambahan saja. Kemudian saya mau memberikan saran, jangan pernah takut hal-hal yang seperti itu teman-teman. Toh kalian juga punya power, kalian juga punya energi, dan kalian adalah umatnya Tuhan, ya. Tunduk kepada Tuhan, maka dari itu mintanya hanya kepada Tuhan, ya. Jangan pernah khawatir kalau melihat energi kamu, kalau kamu di sebelah sini, ya. Saya sangat yakin kamu orangnya kuat. Saya yakin kamu orangnya tidak begitu nggak nggak gubris ya, nggak gubris yang namanya orang-orang yang jahat sama kamu ya biarin jahat, yang penting kamu tetap positif dan kamu nggak mau terpuruk lagi, sehingga kamu lebih mengedepankan nalar, mengedepankan doa ya. Kalau saya kira nggak perlu saran karena kamu sudah berjalan di jalan yang benar ya. Tetap mohon petunjuk, perlindungan hanya kepada Tuhan ya. Hal-hal yang sifatnya seperti ini kita nggak pernah tahu. Intinya adalah siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan, insya Allah ya. Dan apa yang ditanam seandainya itu adalah suatu hal yang buruk, pasti ya. Kalau ini pasti akan dapat buruk. Biarlah orang-orang yang menanam keburukan ya, biar dia sendiri yang menanggungnya, kamu jangan sampai terpengaruh. Itu aja sih. Jangan pernah takut sama hal-hal kayak gitu. Tuhan kan lebih berkuasa, lebih segalanya dari hal-hal lainnya. Ya hal-hal yang lainnya kan hanya ciptaannya. Terutama setan ya, diciptakan memang eh, kan memang membelot, ingin mengisruh ya, mengisruh manusia supaya jadi bolonya ya. Kalian jangan masuk ke dalam perangkap setan. Mintanya hanya kepada Tuhan. Ya, kalau setan untuk melintirkan akidah manusia, dia punya banyak cara ya, banyak hal instan yang bisa dijanjikan ya. Janji Tuhan mungkin nggak instan, perlu proses tapi pasti. Tuhan nggak pernah bohong. Ya, jadi tetap di jalan Tuhan, oke. Hanya itu, kalau saran saya kita lihat pesan semestanya, oke. Pesan dari saya tadi, saran dari saya bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Begitu pula saran semesta ini, bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Kita lihat ya. The heart of the matter. Ya, ini masalahnya di hati. Kalau memang orang hatinya sudah busuk, ya udah, gimana lagi? Ya, bisa jadi mungkin semoga aja ada hidayah untuk orang-orang yang hatinya tidak penuh cinta, tapi penuh hal yang negatif. Dan sarannya adalah jangan sampai kalian seperti itu. The heart is the, the heart of the matter. Jadi ya masalahnya itu di hati. Bersihkan hatimu, jangan sampai kotor ya. Apapun yang dilakukan orang kepadamu, tetaplah berusaha ya. Memang sulit, tapi berusahalah untuk berpikiran positif. Dan jaga hatimu teman-teman ya. Jangan sampai kotor. Itu pesan semestanya. Kita ambil lagi ya. Pesan semesta untukmu. Love is all around you. Jangan khawatir kalian dikelilingi oleh orang-orang yang penuh cinta. Biarkanlah orang-orang yang memang uh, nggak usah direken ya. Abaikan saja orang-orang yang
Tidak usah dipedulikan orang-orang yang uh, punya energi negatif, yang penting kalian dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu ya. Perlu dikasihani orang-orang yang memang orang-orang seperti ini ya. Cukup doakan baik. Lah kok enak bunda dia doakan baik padahal dia jahat sama kita, pahalanya lebih besar. Kalian selamat, dia malah nggak selamat. Oke, consider your foundation ya. Bagaimana kalian berkomitmen? Komitmennya apa? Pertemanan atau apapun. Kalau memang tidak bisa dipertahankan ya sudah, tapi tetaplah ya dengan fondasi bahwa siapapun dia, entah teman, entah apa, fondasinya adalah mungkin dulu pernah kan berkomitmen, yaitu dijaga saja dalam artian kalau memang dia tidak bisa lagi dalam apa ya, dalam satu tujuan yang sama, ya tetap kamu menganggap dia teman atau apapun, dia menganggap apapun ya, entah musuh, entah apapun, biarin. Yang penting kamu komit sama fondasi kamu menganggap dia, fondasi kamu dalam hidup, fondasi kamu dalam beriman, ya. Yang penting itu. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman, pesan ini bisa kalian ambil, bisa enggak. Kali ini saya tidak mau menyampaikan bagaimana tentang personal reading. Kalau kalian yang tetap ingin personal reading mungkin akan mundur waktunya karena mungkin saya akan istirahat untuk personal reading. Karena energi saya begitu lemahnya, ya banyak terkuras, saya nggak tahu kenapa. Kalian kalau yang memang tetap ingin personal reading, kalian bisa cek deskripsi video-video saya yang lainnya ya, termasuk video ini ya, monggo silakan kalian cek di sana ya. Tetap ikuti aturannya. Saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Kalian ambil dan kalian pilih ya bagian-bagian yang menurut kalian manfaat positif saja untukmu, yang berguna saja untukmu, yang bermanfaat saja untukmu. Kalau memang ada hal-hal yang sekiranya tidak kalian sukai ya, atau tidak cocok denganmu, silakan abaikan karena ini pembacaan bukan hanya untukmu tapi rame-rame ya. Jadi semoga bacaan kali ini manfaat positif teman-teman, sehingga bermanfaat, sehingga berkah ya. Sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, komen ya. Dan ikuti juga follow akun-akun saya di platform yang lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.